Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarudin, saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini, melanjutkan dengan yang sebelumnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan uji faktor eksploratory atau IFA dengan menggunakan SPSS. Nah, kebetulan saya pada kali ini menggunakan SPS yang versi 26. Nah, mengapa kita harus melakukan uji faktor eksploratory ini? Jadi, analisa ini adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk melihat melihat sekelompok variabel berdasarkan kemiripannya. Jadi bisa digunakan pada awal tahap perkembangan atau evaluasi validitas skala yang sudah jadi. Dan kita mempunyai indikator suatu variabel, lalu membuat suatu instrumen yang mencakup butir-butir pernyataan, kemudian dilakukan uji coba pada responden. Nah, dilakukan analisis faktor eksploratory atau IFA untuk menentukan ada berapa faktor nih atau dimensi dari suatu variabel yang sedang kita teliti. Nah, rumusnya ini seperti ini Bapak Ibu. Asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan IFA. Jadi ada dua yang harus terpenuhi. Yang pertama, sampel kita cukup untuk mendeteksi adanya kemiripan antar variabel. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, itu KMO itu harus lebih besar dari 0,5. Jadi setelah KMO itu lebih besar dari 0,5, maka jumlah sampel itu dinyatakan cukup. Kemudian yang kedua adalah nilai korelasi. Nilai korelasi antar variabel. Nah, variabel dengan korelasi yang tinggi itu akan membentuk satu kelompok sendiri. Jadi signifikan apabila di bawah 0,05 maka terhitung atau dinyatakan antar item saling berkorelasi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Sekarang kita coba buka. Nah, di SPSS ini saya sudah mempunyai data. Jadi ada 17 item pernyataan. Tadi mulai dari pertama ini saya suka menggunakan teknologi informasi komputer TIK untuk belajar. Yang kedua, saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK. Kemudian yang ketiga, TIK membuat pembelajaran lebih menarik. Sampai yang ke-17. Nah, sampai yang ke-17 ini. TIK membuat saya lebih baik dalam berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, bagaimana cara kita melakukan uji tersebut? Yang pertama-tama adalah kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih yang dimension reduction. Nah, yang ini dimension reduction. Kemudian kita pilih yang faktor. Nah, Bapak Ibu, setelah muncul ini, maka kita pindahkan lagi. Kita pindahkan data kita ini yang sudah kita ubah menjadi dalam bentuk angka ya Bapak Ibu. Yang sudah dalam bentuk angka. Jadi ini sampai dengan yang ke-17. Nah, jika sudah pernyataan sudah kita pindahkan ke dalam variabel, kemudian nah sekarang kita main di menu yang di sebelah kanan ini. Yang pertama kita masuk ke deskriptif. Nah, kemudian kita centang yang ini Bapak Ibu, yang KMO and Bartlett Test of Sphericity. Oke. Setelah kita centang, kemudian kita continue. Nah, setelah sudah, kita masuk ke yang bagian bawahnya, extraction. Nah, extraction di method ini kita pilih yang maksimum likelihood nih ya, likelihood. Nah, yang ini. Tadi kan awalnya prinsipal. Nah, di metode ini kita pilih yang maksimum. Kemudian yang base ini kita karena kita belum tahu ada berapa faktor yang mempengaruhi, jadi kita pilih satu saja. Kemudian di bagian display ini
kita centang kedua-duanya. Unrotated faktornya kita centang, kemudian script plotnya juga kita centang. Jika sudah, kita continue, kita masuk ke rotation. Nah, Bapak Ibu, setelah masuk di sini, rotation kita centang yang Varimax. Nah, di sini. Kemudian setelah muncul di display-nya, optionnya itu kita di method ini kita pilih yang Varimax, cuman di display kita centang yang rotasi solution. Nah, di bagian ininya tetap dulu, kita continue dulu. Nah, sekarang di optionnya. Nah, Bapak Ibu, di option ini kita centang yang sort by size dan supra small coefficient. Nah, dua-duanya ini kita centang. Nah, kemudian di bagian absolute ini kita ubah menjadi 30 ya Bapak Ibu. Artinya di bawah 30 nanti dia tidak akan muncul. Jadi akan muncul mulai dari 30 ke atas. Oke, continue. Nah, jika sudah, kita oke-kan. Oke, kita tunggu hasilnya ya Bapak Ibu. Nah, hasilnya sudah jadi. Oke, kita baca Bapak Ibu. Hasilnya ini ada muncul 3 faktor Bapak Ibu. Jadi dari beberapa pernyataan itu dia jadi terkumpul menjadi 3 faktor. Nah, faktor yang pertama yang paling tinggi ini kita lihat. Dan total kumulatif ini persentasenya itu 49,674%. Oke, kita lihat di script plotnya. Nah, ini menunjukkan di faktor 1, faktor 2, dan faktor 3 Bapak Ibu sebelum faktor lain itu melandai. Jadi ada 3 faktor, terdiri dari 3 faktor. Oke, kita lihat di faktor metriknya. Nah, faktor metrik itu yang di faktor 1 ini terdiri dari pernyataan 1, pernyataan 2, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat di faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Sudah saya interpretasikan di sini Bapak Ibu. Nah, interpretasi faktor. Item 2, 1, 4, 3, 5, 7 itu tergabung dalam faktor 1. Nah, kita lihat. Tergabung dalam faktor 1. Nah, yang faktor 1 ini jadi item-item yang sebutkan. Kemudian item yang kedua juga kita lihat. Nah, item 8, 11, 13, 15, 10, 9, 12, 14 juga tergabung dalam faktor yang kedua. Artinya mempresentasikan faktor dimensi literasi digital, subfaktor teknis, dan subfaktor kognitif. Memiliki persamaan dari pernyataan yang ada kaitannya dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat faktor yang pertama ini, itemnya 2, 1, 4, 3. Kita lihat 2, 1, 4, 3. Nah, di 2. Saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK. Kemudian saya menggunakan teknologi ini. Jadi item-item yang ini itu menjadi satu faktor. Kemudian yang tiga lagi, item 12, 17 tergabung dalam faktor 3. Jadi item itu mempresentasikan faktor dimensi literasi digital, subfaktor sosial emosional. Jadi memiliki kesamaan dari pernyataan yang ada kaitannya dengan orang lain. Nah, dan juga saya jelaskan tampilan di sini. Nah, ini Bapak Ibu rotasi faktor metriknya. Rotasi faktor metrik. Nah, rotasi faktor
itu menggambarkan seberapa besar suatu variabel berhubungan. Nah, rotasi faktor itu menunjukkan loading faktor yang dihasilkan. Jadi, memperjelas interpretasi faktor, loading faktor ini menggambarkan seberapa besar sih suatu variabel yang berhubungan atau berkorelasi dengan masing-masing faktor. Kita lihat. Nah, ini ya Pak Ibu. Faktor 1, rotasi faktornya itu 7, 7,58, 0,750, 0,706. Itu nilainya yang semakin tinggi ya Bapak Ibu. Korelasinya di faktor yang pertama. Kemudian kita lihat juga di faktor yang kedua dan faktor yang ketiga. Nah, seperti Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi. Loading faktor tinggi itu menunjukkan variabel yang sangat terkait dengan faktor tersebut. Nah, kalau loading faktor rendah itu menunjukkan menunjukkan variabel kurang relevan dengan faktor tersebut. Kemudian eigenvalue di script plot yang tadi, yang di script plot itu membantu menentukan berapa banyak faktor yang cukup untuk mewakili data secara efektif. Nah, faktor dengan eigenvalue tinggi itu menjelaskan lebih banyak informasi atau variasi dari data. Dan faktor dengan eigenvalue rendah itu memiliki kontribusi kecil terhadap penjelasan varians. Dan script plot itu membantu memvisualisasikan di mana faktor yang signifikan. Jadi equivalence value-nya yang lebih dari satu berakhir inflection point sebelum grafik melandai. Jadi yang seperti ini tadi Bapak Ibu grafiknya. Nah, ini script plot ini. Ini di faktor 1, 2, 3. Ini yang terdiri dari 3 faktor sebelum yang ini melanda. Ya, oke, demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.